Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk hari ini dan besok ya. Pada saat saya bahas ini, tanggal 21 Desember 2023, sesi 1 break ya. Sebentar saya pastikan dulu. Ya, hari Kamis ya, 21 Desember. Jadi untuk hari ini dan sampai dengan Jumat ya. Seperti itu ya. Tujuannya saya bahas pada saat sesi 1 break, itu supaya setelah saya bahas, saya upload videonya di YouTube. Jadi Anda bisa kesempatan untuk menontonnya ya. Kalau misalnya berminat, Anda boleh buy sebelum penutupan kalau misalnya masih bagus sesuai dengan pembahasan, atau kalau sudah punya belum pasang trailing stopnya atau stop lossnya, Anda bisa langsung pasang ya, seperti itu ya. Supaya melindungi profit Anda, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Saya mulai dulu. Untuk yang pertama adalah untuk saham BBRI ya. Jadi saham BBRI ini memang uptrendnya masih bagus ya. Bisa saja sentimen karena pembagian dividen, bisa saja. Tapi kalau saya lihat di sini, kalau yang sudah punya BBRI sih masih hold ya. Selama uptrendnya masih bagus, kita masih boleh hold ya. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya mengarah ke atas ya. Tadi kebetulan ada yang tanya ke saya, ajarin caranya ke gimana ya. Melihat trennya secara gampangnya aja, yang mudahnya untuk pemula, itu lihat aja MA20-nya. MA20 itu adalah rata-rata harga closing saham atau penutupannya selama 20 hari terakhir ya. Kalau grafiknya itu di harian. Kalau misalnya mingguan ya berarti 20 minggu, kalau bulanan berarti 20 bulan. Itu jangka yang panjang banget ya, seperti itu ya. Tapi kalau saran saya sih untuk pemula lihat aja yang harian aja cukup, nggak perlu terlalu sampai ke bawah juga ya, sampai ke intraday-nya, hourly atau per menit atau per tick-nya atau per detik ya nggak perlu ya. Paling nggak per harinya kalau kita lihat di sini arahnya masih mengarah ke atas ya. Ini kan kalau kita lihat ini mengarah ke atas kan. Ini kan turun yang biru ini ya. Turun, 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 kemudian dia melandai, kemudian naik ya, seperti itu ya. Nah, arahnya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20 ya. Berarti kan secara gampangnya ya, uptrendnya masih bagus ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya ya di 5450 atau 5350 ya, seperti itu ya. Yang belum punya, kalau mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Ya, sebelumnya di grup saya itu di Saham Profit ada yang bilang mau tunggu di angka 5.550, kemudian 5.500 kalau salah, seperti itu ya. Nah, boleh aja sih kalau Anda mau nunggu di sana. Tapi kalau buy on weakness menurut saya sih tetap lebih baik tunggu di MA20-nya di sekitar 5.450-an atau 5.400-an ya, seperti itu ya. Nah, kalau turun jangan langsung buy. Seperti ini ya, turun jangan langsung buy. Kemudian kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, besok paginya walaupun dia loncat pun kita masih mau buy juga masih boleh ya, karena dia masih di atas MA20-nya, seperti itu ya. Memang kalau ada gap seperti ini biasanya akan ditutup, tapi nggak pasti ditutup ya. Ya, entah nanti ditutup 1 bulan kemudian atau 2 bulan atau 3 bulan, bisa juga nggak ditutup, bisa juga ya, seperti itu ya. Jadi nggak pasti ditutup gap yang di sini, tapi biasanya seperti ini umumnya ditutup ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk BBRI ini, kalau dia masih bagus, kalau mau buy hasil higher, naik breakout ke atas 5650 kita boleh buy, atau kalau kita perhatikan high-nya hari ini ya, high-nya hari ini di 5.600. Target price berikutnya 5650 dan 5750. Jadi kalau naik ke atas 5.600, yang belum punya kalau mau buy hasil higher silakan, atau tambah lagi yang sudah punya average up, seperti itu ya. Tapi kalau takut ada tunggu buy weakness ya tunggu aja di MA20-nya, atau garis-garis sudah saya berikan di sini 5350, 5175 dan 5000-an. Seperti itu ya. Nah, sebelumnya ada yang komentar di grup, ada yang diskusi ya, sebelumnya ada yang bilang tunggu BBRI di 5000. Terus ada lagi yang bilang lainnya, mana mungkin BBRI turun lagi ke 5000. Nah, semua kemungkinan ada buktinya ya di sini ya. Sebelumnya di sini 5750 dia susah banget kan. Ini all time high sebelumnya. Nggak bisa breakout lagi ke atas, dia turun koreksi ya. Memang sempat naik rebound, tapi MA20-nya arahnya terus mengarah ke bawah kan. Nah, buktinya dia bisa turun di bawah 5000. Ya, seperti itu ya. Jadi semua kemungkinan bisa saja terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya sudah sering sebutkan di pasar saham itu kita nggak tahu kegilaan, atau istilahnya bahasa Inggris itu madness-nya pasar saham, kita nggak bisa tahu. Yang penting adalah kita selalu paham trennya apakah masih bagus, uptrendnya kalau masih bagus, kalau dia breakout higher high, dia bisa bisa naik lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Jadi jangan takut ketinggian atau ketinggalan ya, seperti itu ya. Dia bisa juga ibaratnya saya sudah sering sebutkan ya, sekarang di bumi, kemudian dia keluar angkasa, tembus ke Mars, dia bisa tembus ke Pluto bisa, atau kalau dia bisa naik lagi, dia bisa ke galaksi Bima Sakti ya. Keluar dari Bima Sakti dia masuk ke galaksi Andromeda ya, kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Tapi juga dia bisa turunnya dalam banget ya, seperti itu ya. Bisa juga dia turun sampai dengan core-nya bumi ya, seperti itu ya. Atau kalau turun lagi ya berarti dia bisa turun ke sisi satunya dari buminya, tembus ke sisi bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Kegilaan pasar saham nggak pernah tahu.
kita hanya pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Yang penting fokus ke trennya. Masih uptrend ya, masih boleh buy. Kalau mau tambah lagi ya dua pilihan, buy on weakness ketika dia testing MA20-nya, koreksi, rebound mantul ke atas, kita baru sampai, atau kalau nggak dikasih, kita buy high, sell higher. Sudah, simple seperti itu. Ya. Dan satu lagi, kalau sudah naik, jangan didoakan turun ya, seperti itu. Karena kalau didoakan turun, ya kan, seperti ini misalnya, Anda sebelumnya Anda, istilahnya ngiler lah Pak Sunar, bahasa Jawanya ngiler ya, mau naiknya tinggi banget sampai all time high 5750, nanti saya tunggu di bawah gitu. Nah, nanti sudah tunggu di bawah, mau beli lagi nggak berani. Dia anggapannya seperti ini, wah ini kan turun di 5.000 kan, wah ketinggalan Pak Sunar, yes nggak apa-apa saya tunggu turun aja. Terus dia naik kan, kemudian dia turun lagi, wah ya udah saya tunggu di 5.000 aja dikasih kan nanti. Ya buktinya nggak dikasih, ketinggalan profit dari ini kan, dari area 5.100-an sampai ke high-nya 5.700 kemarin ya. Akhirnya ketinggalan profit karena asumsinya wah saya tunggu di bawah aja mati pasti dikasih. Enggak. Makanya kita follow the trend. Nah, kita lihat kalau MA20-nya sudah mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, ya sebentar saya hapus ya supaya lebih jelas ya. Ini kan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas ya. Nah, ini kan candle-nya di atas MA20. Ketika dia breakout naik ke atas ya kita buy. Memang dalam perjalanannya ya, saya sudah sering sebutkan trading itu ya. Satu kali gagal bukan berarti berikutnya gagal ya. Contohnya ini, kalau misalnya ini pakai acuan dari titik breakout-nya sebelumnya, kemudian gagal, kena ini, kena apa stop loss atau trailing stop-nya ya. Nah, kalau dia besoknya rebound mantul ke atas, ya kita boleh buy back ya. Dinamika trading seperti itu. Selama uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana? Ya ini MA20 yang mengarah ke atas ya. Harganya belum ditembus ke bawah. Seperti itu. Kalau misalnya sudah jual, kena trailing stop atau stop loss ya, kalau rebound ya buy back. Seperti itu ya. Ya dinamika trading seperti itu. Kalau disiplin ya faktornya ada dua, disiplin cut loss, kalau dia gagal, kalau berhasil rebound lagi ya kita disiplinnya buyback ya. Kalau selama uptrendnya lanjut lagi ke uptrend ke atas ya seperti itu ya. Cukup ya. Nah berikutnya TPIA. Jadi TPIA kalau yang ngikutin saya harusnya sudah tahu ciri khas saya ya. Eh, Kalau dia breakout higher high, yang mau buy high sell higher silahkan. Nah apakah nggak ketinggian Pak Sunar? Apakah masih bisa naik lagi? Buktinya hari ini masih higher high, ya kan? Sebelumnya saya sudah sebutkan dari awal malah sini ya. Dari sini juga saya sebutkan, dari sini saya sebutkan. Ini waktu ekor panjang ke atas 5450, bahkan di video saya Anda bisa cek sendiri jejak digitalnya ada ya. Gitu ya. Breakout ke atas 5450 saya tegas mengatakan boleh buy high sell higher, kalau yang belum punya, kalau yang mau tambah boleh tambah lagi. Karena kenapa Pak Sultan nggak tahu ketinggian? Karena kita selalu pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Itu saran saya. Nah, yang penting uptrend-nya kita lihat apakah masih bagus. Ini uptrend-nya masih bagus loh. MA20 mengarah ke atas. Memang dia jauh banget ya dari MA20-nya. Kalau kita pakai acuan MA20-nya terlalu jauh. Bahkan nanti kalau dia koreksi testing MA20-nya, ini terlalu resiko ya. Makanya saya hapus saja yang di bawah sekali ini ya. Eh, ini saya hapus saja. Jadi kalau mau buy on weakness itu saham-saham yang terlalu jauh dari MA20 harinya, kita kecilkan time frame-nya ke intraday, ke hourly ya, seperti itu. Supaya lebih jelas. Nah, kalau dari hourly-nya ini ya, kalau mau buy a weakness ya bisa tunggu MA20-nya. Nanti MA20-nya kalau dites di 5.500-an ya, 5421,25. Ini MA20 berarti 20 jam ya, karena catnya per jam ya. Pas satu candle ini 1 jam, jangan keliru ya. Kalau dia turun bayar 5.500 ya, kita buy-nya ketika dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Menjelang penutupan atau besok paginya kita pasang automatic order, kalau dia rebound naik ke atas 5.500, kita buy-nya bertahap, naik ke atas 5.750 tambah lagi average up, naik ke atas 6.000 kita tambah lagi seperti itu. Nah, saya gambarkan aja di sini area paling dekat 5.500, tapi jangan keliru ya. Turun jangan langsung buy ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy atau tunggu di area ini, dua area yang menarik ya kalau mau buy weakness ya. Kalau 5.500 dirasa terlalu dekat ya Anda bisa tunggu di 5.000 atau sekitar 4.500 sampai 4.750-an di sini ya. Ada tiga area. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Turun langsung buy itu bukan buy on weakness namanya, tapi tangkap pisau jatuh. Ya. Nah, di sini kalau dia berhasil naik lagi, hanya hari ini 5925, apakah masih boleh buy Pak Sunar atau sudah punya boleh tambah lagi enggak? Ya saya tegaskan, selama uptrend-nya masih bagus, dia breakout higher high Anda boleh buy. Nah, mungkin ada yang nyindir, oh Pak Sunar sesat tuh. Jangan-jangan nanti nyangkut tuh dari Pak Sunar tuh. Tuh Anda beli nanti turun dibanting tuh gitu. Ya terserah Anda mau mengatakan apa. Tapi saya follow the trend. Argumentasi saya, karena uptrendnya masih bagus, kenapa enggak? Karena prinsip trennya itu di saham ya. Kalau dia uptrendnya masih bagus, dia breakout resisten dari high yang sebelumnya, maka dia akan membentuk resisten lagi di atasnya lagi, yang lebih tinggi lagi. Ya konsepnya sederhana seperti itu. Kalau Anda takut ketinggalan ketinggian, gimana Anda bisa untung banyak di saham? Gak bisa gitu ya. Dikasih naik, Anda takut, didoakan turun supaya bisa nambah lagi, ya seperti itu.
Nah, dikasih turun, Anda bingung, lu kok turun lagi, dikasih turun lagi, lu kok turun lagi, ya kan seperti itu, bingung kan ya seperti itu. Ya. Nah, ya makanya itu kita doakan naik aja, karena market selalu kasih kesempatan ya. Ini buktinya ya, MA20-nya dia memang nggak dipotong ke bawah, nggak selalu dipotong ya, kadang-kadang cuma nggak sampai disentuh. Tapi kalau kita lihat dia kan sudah berhasil breakout lagi higher high ya, di sanalah semakin kita untuk buy. Naik ke atas 5250 kita tambah lagi average up. Ini sudah saya gambarkan ya. Jadi untuk berikutnya setelah 6000 target berikutnya saya gunakan setiap acuan setiap 250. Kalau dia breakout ke atas 250 tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Naik ke atas 6500 tambah lagi boleh, boleh. Ini sampai ke 7000 bisa nggak Pak Sunar? Ya seperti ya pertanyaannya. Bisa. Jadi pertanyaannya kalau candlenya itu hijau bukan berarti besoknya nggak bisa hijau lagi. Ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari dirinya Pak Sunar ini sudah 5 hari hijau terus loh. Jangan-jangan besoknya merah atau nanti merah. Ya, kemungkinan selalu bisa. Makanya Anda pasang trade stop-nya, paling dekat saya kasih kan, 5750. Stop loss berikutnya di 5500. Itu bagian sudah punya. Yang mau buy on weakness saya kasih 3 area. 5500, 5000, 4750 sampai 4500 lah istilahnya range seperti itu. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas, kita barusan buyback ya. Kalau misalnya dia rebound lanjut lagi ke atas. Ini 4500 kalau turun banyak itu jangan Everestone ya, jangan buy lah. Karena kalau itu dari bawahnya 4.500 nanti turunnya bisa dalam. Istilahnya itu projectnya dalam tanda petik projectnya sudah selesai, ya, uptrendnya sudah selesai. Jadi nanti Anda itu kalau turun bawahnya 4.500 Anda tetap hold atau tetap average down ya, paling parah ditambah lagi tambah lagi. Ya kalau nanti naik lagi ke atas, kalau sudah selesai projectnya, nanti Anda ke bagian yang dikatakan orang-orang itu cuci piring ya, seperti itu ya. Orang-orang sudah makan enak, saya gitu turun-turun terus cuci piring Anda nanti ceritanya. Anda nggak dikasih cuan. Ya kalau nanti naik lagi, ya kalau Anda bisa hold 1 bulan, 2 bulan naik. Kalau 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun baru naik gimana? Ya seperti itu ya. Ya kurang lebih sih cukup. Berikutnya SMDR ya. Ada apa Pak Sunar kok hari ini emiten pelayaran kok pada naik semua ya? Ada kemungkinan ya karena ada beberapa yang bilang labanya bagus pada naik ya seperti itu ya. Terus ada yang bilang window dressing ya, iya kemungkinan aja window dressing seperti itu ya. Nah, apa yang bilang juga cari duit akhir tahun ya seperti itu ya bisa aja seperti itu ya. Karena ada beberapa emiten ini sebelumnya ada aksi korporasi, right issue dan juga ada direksi juga yang borong juga sahamnya ya atau pemilik mayoritasnya ada yang borong. Kemudian ini apakah dia jual atau dimainkan ya kita nggak akan pernah tahu. Yang penting di sini kalau kita gambarkan area support terdekatnya yang sudah punya Anda bisa pasang di area ini untuk SMDR ya. SMDR Anda pasang stop loss-nya di 342 itu paling dekat ya kalau belum punya kalau sudah punya kalau pasang stop loss-nya di sana atau di 300 jangan pakai 322 324 aja. Jadi stop loss-nya pasang di 34 dan di 342 dan 324 ya seperti itu. Nah, kalau yang belum punya Anda tunggu buy on weakness boleh. Jadi kalau mau tunggu aja koreksi kalau rebound kita tunggu di 324 aja ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya 324 ya seperti itu ya sebentar. Eh, kalau saya ini gambar saya tadi ya buy weakness ya 324 ya. Sebentar saya jadi sebentar saya tadi mau gambarkan areanya tuh kena kena itu terus. Jadi 324 ya. Artinya buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu mendekati penutupan atau besok paginya kita pasang automatic order buy kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 324 atau paling dekat ya 342 ya seperti itu ya. Jadi 342 ini fungsinya ganda. Kalau sudah punya pasang trade stop-nya stop loss-nya di sana. Tapi yang belum punya sebaliknya kalau misalnya dia rebound mantul ke atas lagi ya kita boleh buy karena uptrend-nya masih bagus. Dan jangan-jangan nanti turun ekornya panjang ke atas sih Pak Sunar pasti turun. Ya kemungkinan selalu ada pasti turun ya mungkin aja tapi ya nggak 100% ya. Mungkin aja nanti sesi 2 malah naik lagi, breakout lagi sampai 382 ya kita nggak tahu atau ke atasnya. Ini batasan arah kalau nggak salah. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau mau buy high sell higher, ya Anda bisa tunggu acuan dari 358 ya kurang lebih. Naik ke atas 358 Anda buy, naik ke atas 372 Anda tambah lagi average up, target price berikutnya sekitar 388 dan di sini kalau kita lihat SMDR di 406 ya. Seperti itu. Jadi ikutin aja garis-garis sudah saya berikan di sini. Kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buyback ya. Sederhana banget sih ya. Jadi nentuinnya itu kalau mau entry di mana Pak Sunar ya, Anda tunggu di bawah atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jangan takut ketinggian mau Pak Sunar. Ini ekornya panjang ke atas nih Pak Sunar. Jangan-jangan nanti breakout dia turun. Pak Sunar nggak tahu, ini bentuknya ekor panjang itu resiko turun. Iya saya tahu, tapi saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus ya, kita masih boleh buy. Ya emang 20-nya memang jauh banget di bawah ya seperti itu ya. Kalau dibilang uptrend ya masih belum
terlalu dini ya, karena masih 2 candle langsung naik terbang ya seperti itu. Ya tapi kalau MA20 sudah mengenai ke atas ya masih aman lah. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, ya kecilin ke hourly aja. Hourly juga masih jauh ini ya, di 310. Jadi saya pakai garis-garis yang sudah saya berikan, lihat dari sebelumnya di sini ya, kurang lebih ya. Low-nya di sini, kemudian ini swing low sebelumnya dia ditembuskan, karena dia berusaha naik, dia gagal turun lagi kan. Yaitu resisten kita ya. Ya, ini sekarang fungsinya menjadi support ya, karena dia ditembus ke atas sudah ya tadi ya. Kurang lebih cukup. Untuk berikutnya Temas ya, ini tetap sama. Nah ini saya gambarkan garis-garisnya karena tadi ada yang tanya, jadi saya gambarkan kalau kita lihat sini, Anda bisa pasang stop loss-nya di 170. Kalau dia berhasil rebound, mantul lagi ke atas, ya kita berusaha buy. Atau kalau misalnya dia naik lagi ke atas 185, kita mau buy high sell higher boleh, yang belum punya, yang sudah punya mau tambah lagi boleh. Kemudian naik lagi ke atasnya 200 ya, kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu. Jadi strateginya kita banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya paling dekat range stop-nya di 170 ya. Kalau terlalu dekat ya Anda pasang di berikutnya lagi, setelah 170 Anda bisa pasang di 160-an di sini ya. Ini dari high sebelumnya yang dia tembus ke atas, atau dari kalau kita lihat dari harga ini kan, kalau kita lihat ini di harganya di opennya ya, di harga 160 ya. Jadi kalau turun banyak 160 ya lebih baik jual dulu semuanya, karena ada kemungkinan sudah selesai ya. Ini cuma spek aja seperti itu ya. Tapi kalau dia masih bertahan di atasnya 160 ya ada kemungkinan masih bisa lanjut lagi ke 200 ke atas. Setelah 214 target price berikutnya di mana untuk Temas ini? Ya kita tinggal lihat aja ekor sebelumnya di sini panjang ke atas 232. Setelah 232 ya kemungkinan berikutnya lagi sekitar 252 ya seperti itu. Kalau dia naik lagi ya berikutnya lagi ya dia bisa naik tinggi sampai 292 ya seperti itu ya. Jadi solusinya banyak bertahap. Tapi saya perlu ingatkan jangan terlalu agresif karena biasanya sebelumnya dia nggak terlalu liquid ya. Jadi takutnya tiba-tiba volumenya hilang dia balik lagi ke bawah ya. Nanti Anda nyangkut nggak bisa jual ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI Bank Mandiri. Bank Mandiri saya masih hold ya, belum tambah juga, belum saya jual juga, semuanya masih ada. Jadi ini masih testing 6.000. Kalau yang mau buy a weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya sekitar ini, sekitar 5.800-an ya, seperti itu ya, atau 5.900. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas, atau lebih baik ikutin garis saya, tunggu buy weakness di 5.500 sampai 5.625. Paling dekat ya, kalau nggak dikasih ya 5.775 kemungkinan dikasih ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Kalau dia naik lagi ke atasnya 6.025 kita yang belum punya boleh buy, yang sudah punya mau tambah lagi silakan, target price berikutnya 6.200. Ini dari high yang sebelumnya di sini ya. Nah setelah 6.200 apakah masih bisa naik lagi? Bisa. Selama trennya masih bagus dia bisa naik lagi lebih tinggi lagi bisa. Target price berikutnya kalau kita lihat dari 6.000 sampai 6.200 saya gambarkan sekitar 6.500-an mungkin dikasih ya. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 5.600-an atau maksimum di 5.500, BMR ini masih bisa ke 6.500 masih bisa. Ya. Yang penting pasang stop-nya aja, stop loss-nya apakah ketinggalan atau ketinggian, ya itu lagi. Anda lihat uptrend-nya masih bagus nggak? Kalau kita lihat memang MA20-nya masih melandai. Ya. Tapi ini masih menarik ya, seperti itu. Melandai datar ya, jadi sideways. Jadi kalau dia breakout ya kita tambah lagi. Tapi kalau breakdown turun lagi ya pasang stop-nya atau stop loss-nya ya. Semudah itu sebenarnya ya, sebenarnya nggak perlu terlalu ribet-ribet ya, aneh-aneh ya. Oke, berikutnya untuk BREN, apakah masih bagus Pak Sunar BREN ya seperti ya. Nah saya BREN saya lebih suka pakai lihat di hourly-nya lebih jelas ya. Karena kalau kita lihat di hourly-nya ini trading range-nya lumayan rapi, 7.000, 7.400, 7.400, 7.800. Yang mau buy a weakness tunggu aja di 7.000. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita pasang automatic order buy. Kalau dia balik lagi ke atas 7.000 ya kita buy. Tapi kalau misalnya sudah buy 7.000 ya Anda pasang stop loss-nya sekitar 6.800 maksimum 6.600 ya. Ya seperti itu. Jadi gampang banget. Kalau mau buy sekarang boleh aja karena dia masih di range-nya 7.400 sampai 7.800 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalaupun nanti Anda mau average down ya maksimum 1 kali aja. Tapi biasakan jangan average down lah. Tapi kalau memang benar-benar paham Pak Sunar katanya 7.000 boleh buy weakness ya saya tambah lagi boleh, tapi 1 kali aja maksimum. Umumnya jangan average down biasakan, tapi kalau mau ngotot ya 1 kali aja cukup ya. Kalau turun lagi ya jangan di average down lagi ya. Nanti Anda melawan tren ya, saya nggak ngajarkan melawan tren. Kalau masih downtrend ya lebih baik banyak bertahap aja. Kalau kena stop loss ya ikhlaskan dulu, nanti kalau dia balik ada lagi ke atas kita barusan buyback ya, atau sudah punya ya tambah lagi silakan ya. Kalau lebih cukup berikutnya CMNT.
Jadi saya masih ingat CMT ini sudah saya bahas sebelum dia breakout ya. Saya sudah sebutkan naik ke atas 990 boleh buy, targetnya di 1040 dan 1090. Hari ini dia nyentuh di 1040. Target price itu bukan berarti jual ya. Kalau kena stop loss atau trailing stop ya Anda boleh jual. Tapi misalnya Anda sudah jual, kalau dia berhasil lanjut lagi naik ke atas 1040, apakah masih bisa naik lagi Pak Suntar? Naik ke atas 1040 bisa. Tahu dari mana Pak Suntar? MA20 mengarah ke atas, harganya masih dari MA20-nya. Kenapa nggak bisa naik lagi? Karena saya follow the trend. Nah, perkara nanti tiba-tiba dibanting ke bawah, ya memangnya salah saya. Kan saya nggak bisa mengatur harga saham pasar saham. Ya kan? Kalau berdasarkan analisa teknikal, ini masih bagus uptrend-nya. Kamu mau berdebat sama saya, boleh bawa tim review beberapa orang, pasti bilang ini masih bagus uptrend-nya. Jangka pendeknya, MA20-nya mengarah ke atas. Ya kan? Sederhana itu ya, seperti itu ya. Jadi kalau tiba-tiba turun ya kita nggak tahu. Yang penting kan pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Area buy on weakness sudah saya sebutkan di sini 935 sebelumnya. Ini jejak digitalnya ada ya. Jadi kalau Anda lihat ke belakang sebelum-sebelumnya ada. Bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas enggak. Ini kalau yang ngikutin Sunar Live Alert ya, tools berbayar saya ini juga sudah ada alertnya dari awal ya seperti itu. Kalau misalnya mau tambah lagi buy high sell higher naik ke atas 1040 ya boleh buy, target price berikutnya 1090 ya. Kalau naik lagi ke atas 1090 target berikutnya di mana ya? Pakai acuan Rp50 aja. Jadi sekitar 1140 ya seperti itu ya. Gampangnya seperti itu ya. Naik lagi ya 1190 ya. Kalau kita mundur ke belakang 1140 ya kurang lebih di area seperti ini ya. Ya masih akurat lah seperti itu ya. Kalaupun berikutnya lagi kan 1190 ya. Ya ini kurang lebih akurat kan area dari high-nya di sini 1200-an. Ya Anda pakai acuan 1990 aja seperti itu ya. Itu target price-nya. Jadi ini CMNT masih cukup menarik, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya sudah punya ya. Kalau dia misalnya lower low hari ini turun di bawah 1020 atau turun di bawah 1000 ya Anda kurangi posisinya. Ya kalau turun di bawah 955 lebih baik jual dulu semuanya ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mau buy masih bisa. Jangan-jangan dia naik terus turun lagi. Ya nggak ada yang pernah tahu. Kalau Anda takut ya buy on weakness saja. 955 atau 990 lah. Ini saya naikkan ya untuk buy on weakness ya. Kalau 935 mungkin nggak dikasih. Kalau uptrendnya kuat ya. Mungkin dia akan testing 990 atau 955. Kalau turun jangan langsung buy. Kita buy-nya tunggu dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Seperti itu ya. Jadi buy on weakness bukan istilahnya itu tangkap pisau jatuh. Enggak ya. Tunggu dia konfirmasi rebound kita buy. Kalau lebih cukup. Berikutnya UNTR. Nah, UNTR ini memang sering saya bahas ya, masih lemot di bawah. Tapi ini peluang ya, saya melihatnya selalu peluang. Tapi kalau saya bilang ya tunggu aja naik ke atas 22.200. Ya mungkin ada yang protes seperti ini. Loh Pak Sunar katanya sebelumnya naik ke atas 22.200 saya ikutin beli. Ini ternyata drag lagi Pak Sunar. Ya ini hijau lagi kok bilangnya sama. Ya tetap sama karena kalau kita lihat walaupun downtrendnya masih mengarah ke bawah ya, jadi masih cukup kuat. Ya kan saya sudah sebutkan buy on weakness kurang lebih tunggu naik ke atas 22.200. Kalau sudah buy kalau belum kena stop loss ya kan saya sudah sebutkan stop lossnya kalau mau pasang di dua level 21.900 dan 21.425. Kalau dipasang di 21.900 mungkin terlalu dekat ya. Jadi harusnya pasangnya di 21.425 maksimum di 20.925. Karena kalau terlalu dekat pasang stop lossnya ya nanti takutnya sering kena ya seperti itu ya. Jadi lebih baik agak jauh, tapi jangan terlalu jauh banget sampai lebih dari 5%, apalagi lebih dari 10% ya jangan. Maksimum ya 29,25 aja maksimum. Karena kalau dia lower low ya dia makin turun lagi, lanjut lagi downtrendnya, gagal uptrend ya downtrend terus lagi lanjut lagi ya. Jadi baiknya bertahap aja naik ke atas 2875, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Average up, top up lagi kalau naik ke atas 2875. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Linknya akan saya bagikan di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup sekian. Di akhir video izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.